Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, hari ini kita mulai belajar dan akan dimulai pembelajaran di tema 8. Yang tepatnya pembelajaran tersebut kita mulai dari pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Setiap orang memiliki daerah asal masing-masing. Daerah asal sama dengan kampung halaman. Contohnya, Pak Danang berasal dari daerah Jawa Tengah. Setiap daerah biasanya memiliki cerita tersendiri, baik itu yang berhubungan dengan asal mula suatu tempat, ataupun cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu. Di Jawa Barat banyak sekali cerita yang berhubungan dengan asal mula suatu tempat. Salah satunya adalah Telaga Warna yang ada di daerah Puncak Bogor. Jadi Telaga Warna itu tidak hanya ada di Jawa Tengah aja yang terletak di Dieng, tetapi di Bogor, khususnya di Jawa Barat, itu juga ada Telaga Warna. Apakah kalian pernah mendengar cerita tersebut? Kalau begitu, mari kita baca bersama cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti dan terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran, semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku juga tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna.
Menurut kalian, apakah cerita tersebut benar-benar terjadi atau hanya sekedar cerita belaka? Perlu kalian ketahui bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita ini dibuat dengan menghubungkannya pada salah satu tempat yang ada di suatu daerah. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dibuat oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi cerita fiksi itu merupakan cerita yang dibuat berdasarkan pandangan atau khayalan penulis cerita tersebut. Jika cerita tersebut diambil dari kejadian yang benar-benar terjadi, sudah pasti cerita disajikan sesuai keinginan atau pemikirannya sang penulis. Ciri-ciri cerita fiksi: sifatnya imajinatif atau rekaan pengarang. Yang kedua, kebenaran dalam cerita bersifat tidak mutlak. Biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, disajikan dalam urutan waktu yaitu dari awal hingga akhir. Yang kelima, berisikan pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh pembaca. Pernahkah kalian pergi ke arena bermain? Tentu banyak sekali permainan di arena tersebut. Apa yang kalian lakukan di sana? Pernahkah kalian bermain ayunan? Biasanya ayunan dimainkan oleh dua orang. Pada saat kalian bermain ayunan, salah satu di antara kalian akan menarik ayunan tersebut kemudian mendorongnya. Artinya salah satu di antara kalian tersebut telah memberikan gaya terhadap ayunan itu. Ada dua jenis gaya yang diberikan, yaitu tarikan dan dorongan. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenanya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Perbedaan gaya dan gerak. Nah, ini adalah perbedaan gaya dan gerak. Jika gaya, kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai mengalami gerak, perubahan tempat atau perubahan kedudukan. Sedangkan gerak, perpindahan kedudukan atau posisi benda. Gaya adalah sesuatu yang abstrak karena tidak dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Sedangkan gerak itu adalah realisasi atau nyata dari gaya. Gaya mempengaruhi benda bergerak, sedangkan gerak tidak mempengaruhinya. Waktunya membuat tugas. Tugas kali ini adalah menjawab pertanyaan dari cerita asal mula Telaga Warna. Ada 5 pertanyaan. Yang kedua, lakukan percobaan dan jawablah 4 pertanyaan yang ada di sini. Demikianlah materi kita kali ini. Sikap angkuh dan sombong akan mendatangkan keburukan untuk diri kita. Bersikaplah lemah lembut agar kebaikan senantiasa menghampiri diri kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.